Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, mari kita mulai sebelum pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada bab ini kita akan belajar tentang peluang. Sebelum menginjak berikutnya, perlu kamu ketahui bahwasanya standar kompetensi pada bab ini adalah memahami peluang sederhana, kompetensi dasarnya, menentukan peluang suatu kejadian sederhana, materinya, bisa menghitung peluang masing-masing titik sampel pada sampel suatu percobaan, menghitung nilai peluang suatu kejadian. Adapun indikator tujuannya adalah dapat menghitung peluang masing-masing titik sampel pada ruang sampel suatu percobaan. Kemudian siswa dapat menghitung nilai peluang suatu kejadian. Nah, apa itu peluang? Mungkin kalian pernah mendengar tentang peluang. Coba perhatikan. Berdasarkan hasil pertandingan babak penyisihan, tim PSIP memiliki peluang kecil untuk masuk babak final. Kemungkinan klub Samfu akan memenangkan pertandingan itu sangat besar. Berdasarkan nilai tugas daring yang telah dikerjakan, saya memiliki kesempatan untuk menjadi juara kelas. Nah, ini ada kata-kata yang bisa kalian garis bawahi. Ada memiliki peluang, ada kemungkinan, kemudian ada kesempatan. Nah, itu sama saja ya. Nah, berarti apa itu peluang? Peluang adalah peluang atau disebut juga dengan probabilitas. Peluang pada umumnya berarti kesempatan. Dalam matematika, peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin akan terjadi atau yang akan muncul dari suatu peristiwa. Nah, itu definisi dari peluang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menentukan ruang sampel dan titik sampel. Nah, definisi ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Adapun ruang sampel suatu percobaan dapat dinyatakan dalam bentuk diagram pohon atau dengan tabel. Nanti kita belajar baik itu diagram tabelnya atau diagram pohonnya atau dengan tabel. Kemudian definisi titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Next. Kita masuk ke contoh. Tentukan ruang sampel dan titik sampel dari pelemparan sebuah dadu. Nah, itu ada dadu ya. Nah, itu dadu seperti itu. Mungkin kalian bisa menjumpai pada mainan-mainan ular tangga, itu ada dadu. Nah, ruang sampelnya adalah kita simbolkan dengan S sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, dan 5, 6. Nah, himpunannya itu ruang sampelnya, titik-titiknya kan ada 6, 1 sampai 6. Nah, titik sampelnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota yang ada pada ruang sampel. Ruang sampelnya adalah himpunan 1 sampai 6. Perhatikan contoh yang kedua. Tentukan ruang sampel dan titik sampel dari pelemparan 2 koin uang. Nah, pada koin uang kalian bisa menjumpai angka dan gambar ya. Nah,
Nah, seperti itu kita bisa buat tabel. Karena ada 2 koin, maka kita bikin seperti itu. AG seperti itu ya. 2 koin, ini koin pertama, ini koin yang kedua. Nah, pada koin yang pertama, kalian atau pada percobaan yang pertama dilempar akan muncul AA. Nah, angka sama angka. Nah, ini muncul pelemparan yang pertama angka-angka. Pelempar yang kedua angka gambar. Pelemparan yang ketiga gambar angka. Pelemparan yang keempat adalah gambar-gambar. Nah, ini kemungkinan yang akan terjadi pada pelemparan 2 buah koin uang seperti itu. Kemungkinan angka-angka, kemungkinan angka gambar, kemungkinan yang terjadi gambar angka, kemudian kemungkinan yang terjadi gambar. Nah, kalau dibuat dengan diagram pohon seperti ini ya. Nah, angka gambar ini koin yang pertama. Pada pelemparannya, nah, angka gambar. Ini angka sama gambar. Nah, kemungkinan yang terjadi adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka sama gambar. Nah, kalau 3 koin bagaimana? Ya, ini ketiga. Nah, nanti bisa angka gambar seperti itu ya. Nah, itu uangnya. Nah, ruang sampelnya adalah S sama dengan himpunan angka-angka ke angka gambar angka sama gambar. Maka banyaknya S atau kita tulis NS ada 4. Nah, ini titik sampelnya ya, angka-angka, angka gambar angka dan gambar. Itu contoh yang kedua. Kita perhatikan juga selanjutnya. Contoh yang ketiga, tentukan ruang sampel dan dari pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin uang. Nah, ini ada dua, yaitu dadu dan koin. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita buat tabel juga. Nah, seperti ini. Kalau yang ini adalah koinnya. Oh, maaf ya, ini sebenarnya gambar, nggak apa-apa ya, kita tulis B. Nah, ini adalah mata dadunya. Sebuah dadu adalah 6, angkanya 1 sampai 6. Nah, yang ini 2, angka sama gambar karena koin, 1 koin. Nah, seperti itu. Maka kita bisa menyelesaikan kemungkinan yang akan keluar pada satu pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin uang. Bisa saja angka 1, ya kan? Kemudian yang keluar angka 2. Bisa saja gambar 1, bisa saja gambar kedua atau gambar 6. Nah, atau juga angka 6 misalnya seperti itu. Nah, kalau dibuat diagram pohon bagaimana? Nah, ini diagram pohonnya. Ini angka, ini gambar. Nah, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Kemungkinan bisa seperti itu. Atau juga yang gambar bisa gambar 1, gambar 2 sampai 6. Nah, ini ya kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang terjadi adalah ini. Nah, maka NS-nya adalah ruang sampel. Kemungkinan yang akan terjadi adalah S sama dengan A1, A2, A3, A4, A5, dan seterusnya. Nah, ini G.
Maaf ya, ini salah ketik, seharusnya G. Ini G benar-benar. Maka NG ada berapa? Kita jumlahkan A1 sampai G6 ada 12. Nah, titik sampelnya ini. Baik, anak-anak, itu bagaimana cara membuat ruang sampel dari pelemparan dadu dan pelemparan koin. Nah, selanjutnya ada tugas yang kalian bisa selesaikan. Yang pertama, menentukan ruang sampel dari pelemparan 2 dadu. Tadi 1 dadu ya, kalian nanti akan membuat 2 dadu. Yang kedua, tentukan ruang sampel dari pelemparan 3 koin uang. Yang ketiga, tentukan ruang sampel dari 2 buah koin dan sebuah dadu. Nah, kalian buat dalam bentuk tabel ataupun diagram pohon. Oke, baik, itu anak-anak semuanya pelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.